Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perjalanan menuju ke sesi ketiga kali ini gimana nih? Apakah ada hambatan atau gimana? Tidak ada lancar. Lancar. Oke, alhamdulillah. Kegiatannya akhir-akhir ini kalau boleh tahu ada apa nih? Kalian di kampus kegiatannya gimana? Lagi UAS. Lagi UAS sama TIPIT juga. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke inti hari ini, saya ingin kalian mereview kegiatan atau langkah yang minggu kemarin kalian rencanakan, ya kan? Kalau nggak salah Teh Hilma itu membuat jadwal harian, ya. Dan TIP itu mencari informasi-informasi tentang penyelesaian masalah, ya. Gimana nih perkembangannya selama seminggu kemarin? Mau dari siapa dulu? Fitri dulu saja. Coba Teh Fitri. Kan ada kegiatan gitu dari hari Kamis kemarin, ada kerja kelompok. Nah, ada perubahan gitu, ada peningkatan dari kerja kelompok yang sebelumnya. Kalau boleh tahu peningkatannya itu persisnya seperti apa? Nggak ada lagi konflik ya, permasalahan dalam mengungkapkan pendapat. Oke. Jadi TIP itu mungkin bisa dikatakan merasakan perubahan positif mungkin ya dan contohannya itu kayak di dalam kelompok itu pengungkapan pendapat itu tidak dipermasalahkan lagi mungkin ya, karena bisa mengatasinya itu sendiri. Dan untuk Teh Hilma sendiri gimana nih? Yang saya rasakan perubahannya jauh lebih baik, jauh lebih rajin dari sebelumnya. Kan udah menjadwalkan tuh yang jadwal tugas ini itu, jadi kayak lebih kolektif gitu, iya, kolektif gitu. Oke, jadi Teh Hilma merasa perubahan positif yang dirasain itu jadi lebih terstruktur, ya. Jadi ada apa ya? Jadi nggak bingung. Iya. Bangun pagi harus ngapain gitu ya. Oke, dari pengalaman yang kalian ceritakan barusan, itu udah sangat bagus dan sangat baik untuk kalian ke depannya nanti, dan mudah-mudahan apa yang kalian lakukan kemarin itu nggak hanya kemarin aja gitu, bisa ke depannya juga ada diterapin. Oke, sekarang hari ini kita akan menggunakan kursi sukses. Kursi ini itu melambangkan masa depan kalian ketika masalah-masalah yang kalian ceritakan kemarin itu sudah tuntas, sudah beres gitu. Jadi ada di masa contohnya 2 tahun yang akan datang gitu, kalian menjadi diri yang sukses. Paham? Di kursi itu kalian menjadi diri yang lebih sukses. Oke, sekarang saya ingin kalian itu menatap kursi itu. Coba menatap sambil merasakan kalian itu sedang duduk di kursi itu gitu. Bisa? Oke. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian mengalami melalui apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar di kursi itu, dan apa yang kalian rasakan. Paham? Oke. Perhatikan terus kursi tersebut. Oke. Apa yang kalian lihat tentang diri kalian di kursi itu? Pasti muncul adegan sesuatu gitu. Ada yang contoh seperti kayak sedang mengerjakan tugas, aman, pendapatnya diterima, dipecahkan bareng-bareng. Terus juga ada yang seperti kayak mengatur jadwal yang baik. Contohnya ini mah ya. Oke, sekarang apa yang kalian lihat nih? Teh Ipit, coba. Adegan yang muncul, kesuksesan yang muncul menurut Teh Ipit di sana.
melalui kegiatan di 2 tahun Iya. selanjutnya. Boleh. Mungkin yang saya lihat ketika terjun langsung ke masyarakat gitu, ketika ada perdebatan kecil dan kita bisa menanggapi masalah tersebut dengan tuntas gitu. Oke, Teh Ipit melihat ketika terjun ke masyarakat bisa menanggapi apapun pendapat, apapun kritikan maupun dari teman kelompok dan masyarakat itu sendiri, Teh Ipit bisa menyelesaikannya gitu. Oke, kalau boleh tahu pada saat itu Teh Ipit memakai baju warna apa? Mungkin pakai baju putih tapi pakai jas gitu. Pakai jas, oke. Pada saat itu ada nggak seseorang yang bilang positif ke Teh Ipit? Ada. Siapa? Mungkin dari ibu-ibu gitu ya, kan Oke. lagi di masyarakat gitu. Ya. Disebutkan namanya. Ya, boleh. Mungkin Teh Pipi gitu. Oke, apa yang beliau katakan? Teh Ipit biasaan lah. Oke, jadi mungkin Teh Ipit mendapatkan sebuah pujian gitu ya, yang Iya. bisa membuat Teh Ipit itu menjadi lebih semangat gitu ya. Oke, sekarang dengarkan suasana di sekitar tersebut. Suasananya gimana nih? Suasana pada saat itu. Apakah Teh Ipit merasa tegang atau tenang? Pasti kalau awal mula merasa tegang ya, tapi dengan adanya bisa menyelesaikan masalah tersebut jadi tenang gitu. Oke, nah ada nggak suara yang Teh Ipit dengar dari diri Teh Ipit untuk Teh Ipit sendiri? Ada nggak pada saat itu? Kayak kamu hebat gitu sama diri sendiri. Pasti ada. Seperti? Contohnya kamu pasti bisa gitu, coba terus dilatih gitu. Oke. Posisi sebentar. Sekarang giliran Teh Hilma berarti. Tapi sebelumnya saya menyimpulkan dulu. Jadi Teh Ipit itu melihat di sana itu Teh Ipit sedang terjun ke masyarakat, dan pada saat itu Teh Ipit memakai baju warna putih dan memakai jas ya. Ada ibu-ibu yang mungkin melihat Teh Ipit itu kayak wah sangat hebat gitu, tiasaan gitu kalau bahasa Sundanya. Dan Teh Ipit itu merasa lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih semangat lagi. Oke, sekarang untuk Teh Hilma, apa yang Teh Hilma lihat nih tentang diri Teh Hilma di kursi itu? Adegan kesuksesan apa yang muncul? Mungkin yang saya lihat itu 2 tahun ke depan ya, mungkin banyak perubahannya gitu, terutama dalam mengefektifkan waktu contohnya gitu. Jadi kan dulu mah kayak ngebuang-buang waktu, jadi waktu itu gak dipakai buat yang bermanfaat. Nah jadi yang saya lihat mah 2 tahun ke depan itu bisa mengefektifkan waktu gitu, jadi waktu tiap hari itu ada bermanfaatnya gitu bagi diri saya. Teh Hilma itu pada saat itu Teh bisa mengatur waktu dengan sebaik mungkin ya. Ada nggak kejadian yang kayak kejadian itu Teh pengen Teh Hilma lalui? Maksudnya itu kayak pengen Teh Hilma lalui kayak berarti banget gitu pada saat itu. Kayak Teh Hilma Teh menepati janji contohnya Teh, atau tugasnya terbaik dari semuanya gitu. Contohnya kan pasti mengerjakan tugas, pasti juga ada yang ditilai yang terbaik ini gitu. Ada nggak? Ada. Oke. Persisnya gimana nih adegannya waktu itu di bayangan kamu? Gimana ya?
kan kursi itu teh kursi kesuksesan ya. Pasti kamu mengharapkan apapun yang terbaik buat diri kamu. Nah, kamu terbayang nggak adegan dimana kamu itu benar-benar sukses setelah masalah ini selesai gitu? Oke, ke bapak dulu. Oke, berarti mungkin kamu melihatnya di sana itu kamu bisa mengatur waktu dengan baik gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, pada saat itu Teh Hilma itu sedang memakai baju warna apa? Warna navy. Warna navy. Kalau boleh tahu di sana itu tepatnya di mana gitu? Teh Hilma memakai baju itu teh di mana posisinya? Di rumah kah, di kobong kah, atau di kampus kah? Di asrama. Di asrama, oke. Pada saat itu ada nggak orang yang notice banget ke Teh Hilma gitu, kayak perubahan Teh Hilma itu kayak bener-bener pesat gitu, terus lihat Teh Hilma tuh kayak apa, contoh orang kayak apa sih namanya teh, public figure gitu, kayak bisa jadi contoh buat orang-orang. Ya, Ada, oke. Persisnya siapa nih? Ayu Fitri. Ayu Fitri lagi mungkin ya. Oke. Minggu kemarin Ayu Fitri dan sekarang pun Ayu Fitri lagi, nggak apa-apa. Oke. Apa yang dia katakan pada kamu? Katanya makin hari makin ya bermanfaat gitu waktunya. Oke, Mengefektifkan waktunya. Oke. Nah, sekarang dengarkan suasana di sekitar kamu pada saat itu. Dengerin suasana di sekitar kamu pada saat itu. Suara apa yang Teh Hilma dengar dari diri Teh Hilma sendiri? Wah, aku bisa nih gitu melewati ini semua gitu. Oke, mungkin Teh Hilma merasa bangga sama diri Teh Hilma sendiri gitu. Oke, baik. Oke, sekarang mungkin kita akan satu persatu untuk duduk di kursi sukses itu. Bisa? Mau coba duduk gitu. Bisa? Oke, mau siapa dulu? Oke dulu. Oke, mau siapa dulu? Boleh. Boleh, coba sok dulu. Enak kok, enggak rempeyok. Sok, boleh nyender. Enak kan, dia baru di sini. Enak di sana kan? Oke. Posisi tubuh kamu saat duduk di sana gimana? Nyaman, oke. Apa yang kamu rasakan di tubuh kamu ketika kamu ngerasa nyaman? Ngerasa ada beban yang kurang. Oke, jadi beban kamu itu udah berkurang, jadi plong gitu ya? Oke. Suasana apa yang kamu rasain gitu di momen sukses di kursi itu? Kan kamu udah duduk nih di kursi itu, berarti kamu ada di bayangan sukses kamu itu, bener kan? Iya. Nah, suasana apa yang kamu rasain? Apakah damai atau tenang, tentram atau gimana? Kalau bisa nyelesain masalah pasti rasanya tentram gitu antara hatinya. Oke. Nah, sekarang dari kursi sukses ini, apa pesan terpenting yang ingin kamu sampaikan ke diri kamu yang sekarang? Diri kamu yang masa depan ke yang sekarang. Pesan terpenting. Mungkin kesannya supaya lebih giat lagi gitu dalam mencari informasi, terutama dalam menyelesaikan permasalahan dalam kelompok kecil gitu. Ada lagi? Udah. Oke. Langkah apa yang perlu Teh Ipit lakuin gitu untuk mulai sekarang agar bisa sampai ke kursi itu? Kan langkah dari sini ke sana itu Teh Ipit harus ngapain? Mungkin pastinya harus diuji coba terus, kalau sekali salah terus dicobain terus salah, cobain lagi. Oke, itu sangat merupakan langkah yang bagus dan pesan yang sangat bagus juga untuk diri Teh Ipit. Oke, boleh sekarang kembali lagi ke sini Teh? Udah. Mau lagi Teh? Oke, sekarang di lantai. Mak. Oke. Boleh nyender juga Teh Hilma? Oke, posisi tubuh Teh Hilma saat duduk di kursi itu gimana nih?
Kan itu kursi kesuksesan Teh Hilma. Teh Hilma bayangkan Teh Hilma itu sudah ada di puncak sukses itu. Gimana nih itu posisi tubuhnya? Nyaman, enak. Oke. Apa yang Teh Hilma rasain di tubuh Teh Hilma gitu ketika merasa nyaman? Tenang atau damai atau gimana? Ya, lebih ke damai. Damai. Oke, Teh Hilma merasakan damai ketika duduk di kursi itu. Oke. Suasana apa yang Teh Hilma rasain di momen sukses itu? Di mana Teh Hilma itu bisa mengatur waktu? Senang, bahagia mungkin ya. Oke. Nah, sekarang dari kursi sukses ini, apa pesan penting yang kamu sampaikan ke diri kamu yang sekarang? Pesannya itu ya harus tetap semangat gitu ya dalam mengerjakan hal apapun, apalagi yang positif gitu kan, jangan membuang-buang waktu juga. Oke, pesannya sangat bagus dan mudah-mudahan tersampaikan ke Teh Hilma yang sekarang ya. Oke, langkah apa yang perlu Teh Hilma lakuin gitu dari mulai sekarang agar bisa sampai ke kursi sukses itu gitu, agar bisa mencapai ke 2 tahun yang akan mendatangkan? Langkah ya? Iya, langkahnya. Ya harus melewati proses gitu. Proses apapun itu ya harus kita lewati gitu. Oke, mungkin lebih ke Teh Hilma itu apa ya? Melewati prosesnya itu kayak apapun langkah yang Teh Hilma lakuin seperti mengatur jadwal itu tetap dilakuin. Mungkin lebih ke istiqomah mungkin ya. Dan setiap proses itu langkahnya itu terus dilakuin gitu. Langkah minggu kemarin gitu. Oke. Berarti boleh duduk di sini lagi. Oke. Nah, sekarang sebagai diri kalian yang sudah duduk di kursi itu, saya ingin mengajak kalian melihat kembali proses yang sudah kalian lalui dulu kemarin-kemarin. Oke, hal apa yang paling kamu banggain dari diri kamu, Teh Ipit? Yang dibanggain pastinya bisa melewati masalah-masalah tersebut gitu. Oke, Teh Ipit merasa bangga sama diri Teh Ipit karena Teh Ipit sudah melewati semua permasalahan itu. Iya. Oke, pernah nggak di masa lalu mengalami situasi yang sedikit mirip dengan keadaan yang di kursi itu gitu? Dimana kamu itu menahan emosi atau menyelesaikan masalah kelompok gitu? Ada nggak situasi zaman masa lalu, bukan zaman dulu? Pernah waktu Alia. Oke, apa yang kamu lakukan saat itu sehingga konflik itu tidak membesar gitu, tidak sampai sekarang gitu? Mungkin dengan cara kepala dingin. Oke, menyelesaikan dengan cara kepala dingin. Oke, jadi Teh Ipit itu waktu dulu pernah mengalami konflik juga dengan kelompok mungkin ya. Dan tapi Teh Ipit pada saat itu menyelesaikannya dengan kepala dingin, berarti tidak emosi ya. Oke, nah kalau Teh Hilma sendiri nih dari gambaran keberhasilan tadi, pernah nggak Teh Hilma ada pengalaman sebelumnya di mana Teh Hilma itu berhasil mengerjakan tugas tanpa mendadak? Kapan itu? Pas waktu Alia persisnya kelas 11. Kelas 11. Apa yang berbeda dari Teh Hilma di saat itu sama sekarang? Bedanya pas waktu Alia emang kayak males banget gitu ngerjain tugasnya itu. Nah, dibantunya itu sama temen. Kayak didorong itu buat ya harus ngerjain gitu. Akhirnya bisa juga gitu. Oke, mungkin Teh Hilma dapat support dari teman ya. Jadi Teh Hilma bisa mengerjain tugas tanpa mendadak. Oke. Nah, sekarang kita gunakan skala 0 sampai 10 seperti kemarin. 0 itu belum mampu sama sekali dan 10 itu sudah sangat mampu mempertahankan perubahan. Di mana kemampuan saat ini dalam menyelesaikan konflik kelompok, skalanya di mana sekarang?
Mungkin di 9,5. 9,5. Oke, kenapa tidak di angka yang lebih rendah? Eh, Kan udah naik nih, kenapa nggak rendah gitu, malah naik gitu. dalam masalah perdebatan kelompok. Kan naik itu berarti bagus ya kamu Oh, teh. iya. Kenapa nggak rendah? Karena udah bisa ada sedikit gitu, bisa menyelesaikan perdebatan tersebut dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, ada motivasi tersendiri mungkin ya. Oke. Nah, untuk Teh Hilma, di angka berapa kemampuan mengatur waktu Teh Hilma sekarang? 8. Di angka 8. Berarti kalau dilihat dari minggu kemarin turun setengah ya? Gak apa-apa Teh Hilma. Gak apa-apa. Kirain teh beda lagi apa yang terusin yang kemarin? Gak apa-apa, sama aja. Bedanya yang kemarin mah lebih ke skala, kalau nggak salah 9,5 kemarin. 9,5. Tenang. Sudah teh beda. Emang beda skalanya. Berarti kalau ditanya perubahan mah naik sekarang. Hmm. Jadi naik kok. Naik. Tenang awan. Iya, naik. Katanya Oke, itu ganti ya. Ganti. Oke, di angka berapa di angka skala berapa kemampuan Teh Hilma mengatur waktu sekarang? 9,8. Oke, mendekati 10 berarti ya. Oke, apa yang sudah Teh Hilma lakuin nih sehingga bisa di angka tersebut? Jadi lebih kayak lebih membaik banget gitu. Oke, mungkin lebih terorganisir, Iya. mungkin ya, tersusun hidupnya. Oke, nah dari kursus sukses, pengalaman keberhasilan di masa lalu itu, dan angka skala yang kalian sampaikan itu terlihat bahwa masing-masing itu dari diri kalian itu sudah ada memiliki kemampuan untuk berubah gitu. Nah sekarang sebelum sesi kita berakhir, saya ingin mengajak kalian seperti biasa menuliskan pesan untuk seperti biasa untuk diri kalian juga gitu. Tapi untuk diri kalian ya, bukan untuk diri saya pesannya. Oke. Mana bacanya? Oke. Mau siapa dulu nih? Mau saya dulu atau mau kalian dulu? Hilma dulu, boleh. Jadi pesannya untuk diri saya sendiri harus tetap tetap rajin gitu, tetap mempertahankan diri kamu yang apa ya, kayak
jangan membuang-buang waktu. Jadi setiap hari itu harus terus waktu itu bermanfaat gitu. Oke, boleh. Eh, untuk pesannya tetap semangat, jangan putus asa, dan juga jangan menyerah, tetap konsisten di kehidupan sekarang. Oke, sekarang giliran saya menyampaikan pesan kepada kalian. Yang pertama mungkin kepada Teh Hilma dulu ya. Oke, saya sangat menghargai kesadaran yang Teh Hilma tunjukkan selama sesi ini terkait kebiasaan mengatur waktu. Pengalaman keberhasilan yang Teh Hilma ceritakan di masa lalu, serta perubahan kecil yang sudah Teh Hilma lalui, menunjukkan bahwa Teh Hilma itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik. Kesediaan Teh Hilma untuk mencoba mencicil tugas lebih awal dan mengurangi kebiasaan menunda itu merupakan sebuah langkah penting yang mencerminkan tanggung jawab dan kepribadian terhadap diri sendiri sebagai mahasiswa dan calon guru. Oke, karena kamu sudah mampu melihat bahwa mengatur waktu lebih awal membuatmu itu pasti merasa lebih tenang, dan mungkin tidak terburu-buru lagi gitu ya. Maka pada tahap berikutnya saya ingin Teh Hilma mulai mempertahankan pola tersebut sebagai kebiasaan yang berkelanjutan. Dan juga saya meminta Teh Hilma untuk melanjutkan kebiasaan mencicil tugas sejak awal dengan membuat pembagian waktu sederhana. Setiap kali mendapatkan tugas baru, lakukan langkah kecil yang realistis dan perhatikan perubahan positif yang Teh Hilma rasain. Sehingga kemampuan manajemen waktu Teh Hilma itu dapat meningkat dan membantu mengurangi stres akademik secara bertahap. Dan untuk Teh Ipit, saya benar-benar terkesan dengan cara Teh Ipit merefleksikan pengalaman selama sesi konseling ini. Kemampuan untuk menyadari emosi Teh Ipit, menahan reaksi, dan memilih untuk mendengarkan pendapat teman kelompok menunjukkan bahwa Teh Ipit itu memiliki keterampilan pengelolaan diri dan komunikasi yang baik. Pengalaman keberhasilan yang memperlihatkan bahwa kamu itu mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih tenang gitu. Hal ini merupakan kualitas penting yang sangat dibutuhkan dalam peranmu sebagai calon guru sekolah dasar. Karena kamu telah menunjukkan kemampuan untuk mengelola konflik dengan lebih tenang dan terbuka, maka pada tahap selanjutnya saya ingin mengajak kamu untuk mulai menerapkan sikap tersebut secara lebih konsisten dalam setiap kerja kelompok, khususnya saat praktik ke sekolah. Nah, saya juga meminta Teh Ipit untuk terus melakukan hal-hal positif yang sudah Teh Ipit mulai, yaitu menahan diri sebelum bereaksi mungkin ya, mendengarkan pendapat orang lain dan mengarahkan diskusi pada solusi. Setiap kali terjadi perbedaan pendapat, cobalah menyadari kembali sikap tenang yang pernah Teh Ipit lakuin agar kemampuan Teh Ipit dalam menyelesaikan konflik itu bisa meningkat dan bertahan secara konsisten. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi konseling, hari ini saya ingin mengajak kalian untuk memikirkan satu tugas kecil yang bisa kalian lakukan selama 1 minggu ke depan. Nah, selama 1 minggu ke depan, hal apa yang bisa kalian lakuin gitu ketika terjadi perbedaan? Contohnya, Teh Ipit ketika terjadi perbedaan pendapat di kelompok praktik agar si konflik itu tidak membesar. Langkahnya mau apa nih, tugasnya mau apa? Apa yang mau dilakuin gitu? Untuk tugas Mungkin yang dilakuin atau sama kayak langkah yang kursi. bisa jadi seperti itu, tapi ada hal lain yang bisa dilakuin selain itu. Hal lain yang bisa dilakuin selain itu, Ya. contohnya? Contohnya bisa mendengarkan dulu gitu tanpa harus memotong Obrolan ya. pendapat. Iya. Oke, jadi tugas Teh Ipit
Nanti kalau misalnya ada perdebatan pendapat, Teh Ipit akan mendengarkan terlebih dahulu tanpa menjedanya. Iya. Oke, kalau Teh Hilma sendiri nih gimana? Selama minggu ke depan, apa satu hal kecil yang bisa Teh Hilma lakuin agar tidak lagi mengerjakan tugas mendadak selain membuat jadwal? Selain membuat jadwal ya, Kan jadwal udah nih Iya. kemarin. Nah, sekarang apa nih? Konsistennya kah atau apa gitu? mepet deadline kan kalau nggak Mm-mm. iya Nggak mepet deadline. Iya. Oke, jadi mungkin menyicil ya. iya Menyicil tugas dengan baik. Oke, jadi tugas Teh Hilma itu akan menyicil tugas dengan sebaik mungkin. Oke. Fine. Oke, saya ingin menegaskan ya bahwa tugas ini itu tidak harus sempurna. Yang penting adalah mencoba dan memperhatikan apa yang berhasil meskipun itu kecil. Oke, untuk pertemuan konseling kelompok ketiga hari ini mungkin cukup sekian. Saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya udah meluangkan waktu sebaik mungkin untuk mengikuti sesi kelompok ini dan juga udah bersedia mengeksplor cerita-cerita masa lalu kalian. Saya ucapkan terima kasih dan saya juga ucapkan mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau salah kata atau ada kata yang tidak dipahami. Saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.